gonna dig this. I know you gonna dig this. Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Sebelumnya mungkin anak-anak sekalian sudah mengetahui apa itu minuman keras, judi dan pertengkaran. Mungkin bahkan pernah melihat di sekitar lingkungan orang yang sedang meminum minuman keras, berjudi dan bertengkar. Sebelum kita lebih lanjut mengenai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa merupakan suatu kebutuhan bagi kita selaku umat muslim. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, berdoa sudah dipanjatkan, karena dengan berdoa semoga apa yang kita impikan bisa tercapai. Semoga kalian semua menjadi anak yang soleh, soleha dan berakhlakul karimah. Amin. Langsung saja mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu kita memahami apa itu minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang kedua yaitu kita supaya kita mengetahui dampak bahaya dari minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang ketiga yaitu menghindari minuman keras, berjudi dan berkelahi atau pertengkaran. Sebelumnya anak-anakku sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang muslim. Setiap perintah dan larangan yang dimaksudkan oleh Allah itu bertujuan untuk mengatur kehidupan orang yang beriman supaya mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Adapun larangan Allah adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kenapa? Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Jadi tidak semena-mena menghalalkan namun tidak bermanfaat. Allah yaitu menghalalkan makanan dan minuman yang banyak sekali kandungan manfaatnya. Kemudian sebaliknya,
Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat atau keburukan bagi yang meminum serta memakan makanan tersebut. Adapun ayat suci Al-Quran yang menjelaskan mengenai 3 hal tersebut, yaitu minuman keras, judi, dan pertengkaran, ada di dalam Quran, surat Quran Al-Maidah ayat 90-91. Nanti kita baca bersama-sama, diawali dari Bapak terlebih dahulu, kemudian diulangi oleh anak-anak sekalian yang ada di sini. Langsung saja kita buka dulu Al-Qur'annya, dan yang belum ada Al-Qur'an mangga mengambil dulu di perpustakaan. Persilakan. Sembari menunggu kita membuka dan mencari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, silakan yang sudah mendapatkan Al-Qur'annya dibuka dan dicari Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Mari kita baca bersama-sama, diawali oleh Bapak dan diulangi oleh kalian semua ya, anak-anak sekalian. Dan jangan lupa ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, kita juga harus memahami hukum bacaan serta panjang pendek dari ayat suci Al-Quran tersebut, harus diperhatikan baik-baik. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, langsung ke ayat 91. Dan ingat, perhatikan panjang pendek dan hukum bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum tahun. Yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti.
Pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangannya terhadap minum khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung, dan bangun dinasib seperti meramal. Namun perlu dipahami, minuman keras yaitu bukan berarti sebuah air yang dikeraskan, bukan. Konteks minuman keras di sini yaitu minuman yang apabila seseorang meminum dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala juga melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras, khamr. Adapun keharaman khamr tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu sebagai berikut. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Sudah jelas pada hadis ini menjelaskan bahwasanya hal yang memabukkan itu termasuk dalam minuman keras dan termasuk juga haram untuk dikonsumsi. Wahai anak-anak sekalian, bahwasanya segala bentuk minuman yang memabukkan itu seperti yang tadi Bapak katakan termasuk dalam minuman keras. Meminum minuman keras adalah perbuatan keji dan perbuatan syaitan. Kenapa? Karena syaitan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamr akan hilang kesadarannya. Seperti yang Bapak katakan tadi, Allah juga menjanjikan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras tersebut itu dengan keberuntungan. Jadi anak-anak sekalian, sebagai generasi muda penerus bangsa, janganlah anak-anakku sekalian membiarkan diri kalian terjumus dalam minuman keras tersebut. Jauhilah minuman keras tersebut sejauh-jauh mungkin. Dan ingat, masa depan kalian itu masih sangatlah panjang. Jadi jangan sampai masa depan yang panjang dan waktu yang panjang ini kalian gunakan untuk hal-hal yang negatif seperti meminum minuman keras. Jadilah pemuda dan pemudi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang tadi telah dibacakan bersama juga melarang kita untuk melakukan perjudian. Kenapa? Karena ketika kita terjerumus dalam perjudian tersebut, itu akan menimbulkan lupa akan tugas utama sebagai generasi penerus, yaitu lupa akan belajar. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus dalam perjudian, mereka melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya, anak-anaknya, istri, serta biasanya menyengsarakan mereka. Jadi anak-anak sekalian, janganlah sesekali melakukan perjudian. Apalagi zaman sekarang modern ini ada yang dinamakan judi online. Jangan sekali-kali
mencoba atau bahkan mengikutinya. Jangan, jauhilah sejauh-jauh mungkin. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahwasannya kita itu dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan. Jadi ayat yang tadi dibacakan yaitu bahas mengenai perkelahian atau pertengkaran. Meskipun dalam ayat ini tersebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada sesama muslim, akan tetapi kita sebagai orang muslim janganlah bertengkar meskipun dengan orang yang non-muslim. Tindakan yang sampai mengakibatkan menghilangnya nyawa seseorang itu merupakan dosa besar. Bahkan dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Dan ketahuilah wahai anak-anakku sekalian, bahwasanya orang yang mati karena dibunuh seseorang kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seram dan betapa ngerinya nanti apabila hal tersebut terjadi. Maka jauhilah dan hindari hal-hal ketiga tadi. Pertengkaran dan pembunuhan sangatlah dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh dan semuanya. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim tanpa ada sebab ataupun meskipun ada sebab, lebih baik diselesaikan dengan baik-baik dengan cara bermusyawarah, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan supaya tidak timbul pertengkaran apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tahukah anak-anakku sekalian bahwa mereka yang sering bertikai, berkelahi dan sejenisnya itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu. Mungkin ada yang di sini sering berantem karena cemburu. Gak ada, Pak. Jadi ya kalau masalah cemburu jangan sampai berantem. Kalau yang sudah ya ikhlaskan saja. Cukup cemburu dan cukup tikung di sepertiga malam. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Sungguh sayang hal itu terjadi. Untuk itu jauhilah perbuatan keji ini. Mulailah dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang untuk menjauhi hal-hal tersebut. Alhamdulillah, setelah kalian belajar, setelah anak-anakku memahami pentingnya menjauhi khamar, judi, dan tindakan kekerasan, sekarang wawasan dan pengetahuan anak sekalian sudah bertambah, dan semoga apa yang tadi Bapak sampaikan itu bermanfaat di kemudian hari. Dan janganlah sekali-kali mendekati hal-hal yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mendengarkan anak-anakku atau perwakilan untuk merangkum apa yang tadi Bapak jelaskan. Barangkali ada yang ingin
merangkum supaya teman-teman yang belum paham karena apa yang Bapak sampaikan bisa dipaham dengan yang telah disampaikan oleh teman dari anak-anak sekalian. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini bahwasanya Allah telah melarang minuman keras, perjudian dan pertengkaran seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Hendaknya kita menghindari ketiga hal tersebut karena jika kita terjerumus ke dalamnya seperti meminum minuman keras maka akan membahayakan bagi tubuh kita, dan apabila kita melakukan perjudian maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain seperti keluarga. Begitupun pertengkaran yang mengakibatkan permusuhan sehingga terjadilah pembunuhan, sedangkan Islam sangat menekankan keselamatan dan kedamaian pada umatnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, terima kasih terhadap tadi ya yang sudah merangkum yang sangat jelas dan semoga mudah dipahami oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.